Pelajaran dengan berdoa bersama. Berdoa kepada ketua kelas yang tadi hasil presentasi dari teman-temannya kalian, sampailah kita pada menyimpulkan menguasai apa yang kita pelajari sebelumnya. Sehingga hari ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Yustrianawati. Saat ini saya tergabung dalam program kegiatan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Hari ini, Kamis 15 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di sekolah saya, SMA Negeri 4, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Hai guys, saya Jeffrey Malala Hadi, perwakilan siswa kelas 10-8, siap membantu Bu Maulidia melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan disiapkan terlebih dahulu ketua kelas. Siap, beri hormat. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kalian masing-masing, agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, agar kita selalu memiliki rasa nasionalisme dan kita tumbuhkan di dalam kelas kita, maka sebaiknya hari ini kita menyanyikan lagu-lagu nasional. Kepada Nia, saya silakan. Baiklah anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nia, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, marilah kita berseru semuanya, bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. Silakan ya, kembali ke tempat duduk. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Kenapa Haris kok tidak masuk hari ini? Sakit. Marilah kita doakan semoga Haris lekas sembuh ya. Amin. Selamat anak-anak, kalian sudah melaksanakan penilaian akhir semester dengan baik. Apakah kalian masih ingat kemarin persyaratan sebelum mengikuti penilaian akhir semester? Ingat, Bu. Coba salah satu dari kalian menjelaskan. Saya, Bu. Iya, silakan Tita.
Jadi waktu kemarin sebelum kita menyelesaikan persyaratannya, kita harus menyelesaikan tugas-tugas dari setiap mapelnya. Setelah itu nanti gurunya bisa bertanda tangan di form yang sudah disediakan oleh sekolah. Siswa yang tidak lengkap tugasnya maka tidak akan mendapatkan tanda tangan dari guru mapel tersebut. Iya, benar sekali. Kemudian, apakah di antara kalian kemarin ada yang belum bisa mendapatkan tanda tangan? Atau adakah pengalaman menarik ketika meminta tanda tangan Bapak Ibu gurunya? Ada. Ya, apa Tita? Ya bermacam-macam Bu, ada yang gurunya tidak masuk, ada yang harus menunggu dulu, bahkan ada siswa yang tidak mendapatkan tanda tangan karena tugasnya belum selesai. Nah, itu kira-kira kamu apa temanmu? Teman saya. Baik, coba saya minta 2 orang di antara kalian maju ke depan. Silakan Rezi sama Bima yang maju ke depan. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, baiklah anak-anak, coba peragakan bagaimana kalian kemarin ketika meminta tanda tangan kelengkapan tugas ke Bapak Ibu guru. Assalamualaikum Kak, saya mau minta tanda tangan mapel bahasa Indonesia. Ya, kamu namanya siapa? Absen berapa? Saya absen 17. 17. Ini kamu sepertinya ada yang belum tugasnya ini LKS halaman 25. Oh iya Pak, saya belum. Bagaimana kalau besok Pak? Kalau besok saya tidak masuk. Wes, gini aja, nanti jam 12 saya tunggu di ruang guru. Loh, tugas saya banyak yang belum Pak. Kalau ditambah lagi waktunya bagaimana? Ini wes, nanti jam 3 sore saya tunggu di ruang guru. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Ya, sama. Nah, itu tadi peragaan dari teman kalian, contoh kegiatan negosiasi di sekolah. Berhubungan dengan materi kita sebelumnya mengenai negosiasi. Kalian ingat tidak materi pada pertemuan sebelumnya? Saya Bu, Ya, silakan. kita belajar mengenai pengertian, tujuan, manfaat, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks negosiasi. Coba di antara kalian apakah ada yang bisa menjelaskan lebih detail mengenai materi kita sebelumnya? Saya Bu, Ya, silakan Barik. teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara kedua pihak. Benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk Barik. Itu tadi pengertian teks negosiasi, yaitu interaksi dari kedua belah pihak yang berkepentingan. Tujuan diadakannya negosiasi adalah bersama-sama mengambil keuntungan dari yang dinegosiasikan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang lain yang mau menambahkan penjelasan materi sebelumnya? Saya Bu, jenis-jenis negosiasi ada yang berdasarkan formal, informal, dan berdasarkan jumlah negosiator. Iya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Boleh dijelaskan lebih detail, Ainur? Ya Bu, apabila formal dan informal bergantung pada situasi dan kondisi, misalnya apabila kerjasama dengan perusahaan, atau misal di sekolah tadi Bu, tentunya itu termasuk formal. Sedangkan informal contohnya negosiasi di dalam keluarga, misalnya menentukan tujuan rekreasi. Berikan tepuk tangan untuk. Baiklah anak-anak, kalian sudah menguasai materi pada pembelajaran sebelumnya. Hari ini saya akan melanjutkan pada materi berikutnya. Ada yang tahu? Belum. Baiklah, hari ini kita akan belajar struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Apakah kalian siap? Siap. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum kita ke materinya. Baik? Baiklah anak-anak, perhatikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa kita akan mengidentifikasi
mengidentifikasi struktur teks negosiasi berdasarkan isi atau informasi yang kalian simak. Nanti teksnya berupa video. Kemudian kalian akan memerinci kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks negosiasi. Dan jika kita ada waktu lebih, kita akan juga belajar menyajikan teks negosiasi yang telah diproduksi. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baiklah kalau begitu. Sesuai yang saya sampaikan selanjutnya, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, setelah saya menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang tahu tidak manfaat pembelajaran kita hari ini dengan keseharian kita? Saya Bu, apabila kita belajar kaidah bahasa teks negosiasi, kita akan lebih mahir dalam memilih kalimat. Jadi kita bisa memenangkan negosiasi tersebut. Ya, boleh seperti itu. Berikan tepuk tangan untuk Rezi. Jadi benar, kita harus bisa memilih kalimat-kalimat mana yang akan kita gunakan ketika kita bernegosiasi. Yang tujuannya adalah kita akan memenangkan negosiasi tersebut. Jadi perhatikan baik-baik materi kita hari ini. Siap? Siap. Baiklah anak-anak, ini adalah struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi, yaitu pengenalan topik. Contoh pengenalan topik pada teks negosiasi. Misalnya, kalian ketika pembelajaran saya, Bu, ulangan besok saya bisa dikasih nilai 82 ya. Bu, nilai rapot saya 85 ya. Itu salah satu bagian dari orientasi. Kalian membuka dengan keinginannya kalian bahwa kalian ingin mendapatkan nilai 85 di rapotnya kalian masing-masing. Nah, ketika sudah masuk struktur yang kedua, yaitu pengajuan, pernyataan pihak pertama untuk meminta pihak kedua menanggapi. Jadi kalian ketika minta nilai 85 tadi, saya memberikan tanggapan, loh kok bisa kalian minta seperti itu? Kenapa kalian mengajukan nilai sebanyak itu? Nah, itu bagian dari pengajuan juga. Jadi orientasi atau pengajuan ini biasanya agak bias ya, agak mirip. Jadi nanti kalian harus perhatikan betul-betul di setiap kalimatnya. Kemudian penawaran, pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar. Jadi misalnya saya akan jawab, wah kamu di kelas kurang aktif, jadi nilaimu 80 saya rasa sudah cukup. Itu saya menawar. Kemudian kalian menanggapi kembali, janganlah Bu kalau 81 deh Bu, nggak apa-apa. Nah itu bagian dari tawar menawar. Sampai di sini penjelasan saya masih bisa dipahami? Bisa. Saya terlalu cepat menjelaskan atau tidak? Tidak. Baik, selanjutnya yaitu kesepakatan, keputusan akhir. Ketika salah satu pihak sudah menyatakan iya atau menyatakan setuju. Misalnya seperti yang dilakukan Rezi dan Bima tadi. Bapak, kalau begitu Bapak Guru menyampaikan kalau begitu kumpulkan jam 3 sore ini, saya tunggu di ruang guru. Nah, itu berarti sudah memperoleh kesepakatan. Sudah fix. Ya. Sama ketika kalian meminta nilai, saya jawabnya, iya saya akan memberikan nilai 82 di rapot asalkan kalian menang lomba menulis cerpen. Nah, itu sudah menunjukkan sepakat. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks negosiasi. Di sini saya menyertakan 6 poin. Yang pertama ada bahasa persuasif, kemudian kalimat deklaratif, bahasa yang santun, pasangan tuturan, konjungsi, dan kata ganti orang. Namun pada hari ini kita hanya akan belajar 2 kaidah kebahasaan, yaitu bahasa yang santun dan pasangan tuturan. Apakah di antara kalian ada yang tahu bahasa yang santun?
Tidak. Sebenarnya bukan tidak tahu ya, hanya saja kalian terkadang kurang menyadari. Bahasa yang santun dalam teks negosiasi adalah bahasa atau kalimat yang kalian gunakan ketika bernegosiasi tidak menyinggung orang lain, tidak membuat orang lain emosi. Kalau dari kalimatnya, ketika kalian bertutur kata yang santun, kalian bisa menyertakan kata maaf, kata tolong, dan kata terima Kasih. Sampai di sini bisa dipahami mengenai bahasa yang santun? Bisa. Selanjutnya adalah pasangan tuturan. Nah, yang namanya berpasangan itu adalah tidak terpisahkan. Ricky, HP-nya di silent dulu ya. Ricky. Jadi, pasangan tuturan adalah dua kalimat. Aku lupa. Nah, pasangan tuturan yang namanya berpasangan berarti terdiri dari dua orang. Dalam teks negosiasi, minimal jumlahnya harus ada dua orang yang sedang bernegosiasi. Yang kita sebut adalah kita sebagai pembicara dan mitra tutur. Contohnya yang dimaksud pasangan tuturan adalah ketika ada yang mengucapkan salam, maka ada yang menjawab salam. Dan ketika ada yang mengajukan permintaan, ada yang memberikan jawaban berupa menerima permintaan tersebut atau penolakan terhadap permintaan tersebut. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Yakin bisa? Yakin. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya karena kalian dari tadi kalian menyampaikan kalian sudah memahami, maka sampailah kita pada kegiatan inti. Silakan perhatikan rancangan kegiatan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Rancangan kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian akan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian kalian akan memecahkan masalah berupa mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks negosiasi. Kemudian kalian akan berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing untuk mengisi lembar kerja yang telah disediakan. Jika sudah waktunya habis, kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaannya masing-masing. Dan ketika teman kalian presentasi, kalian wajib memberikan apresiasi, baik berupa pertanyaan ataupun ujian. Kemudian kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini, dan di akhir kita akan melakukan refleksi. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, kalau begitu silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, kalian sudah membentuk kelompok. Perhatikan baik-baik langkah-langkah berikut. Yang pertama, perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk mengundi apakah kalian mendapatkan kartu merah atau kartu kuning. Seperti suasana Piala Dunia sekarang ya, kartu merah dan kartu kuning. Kemudian, nanti kalau sudah mendapatkan kartu berwarna, kalian akan memindai kode batang yang berisi tautan dari video YouTube yang sudah saya ambil. Kemudian, bagaimana caranya memindai nanti, Bu? Caranya adalah kalian gunakan gawainya kalian masing-masing, handphonenya kalian. Kalian buka icon Google. Kemudian kalian pilih gambar kamera atau lensa kamera yang ada di sana dan diarahkan ke kode batangnya. Kemudian kalian simak video tersebut untuk mengisi lembar kerja yang dibagikan oleh saya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Silakan Bu. Perhatikan baik-baik perwakilan kelompok. Boleh kalian buka kartunya? Nah, ada yang mendapatkan warna merah dan ada yang mendapatkan warna kuning. Sudah bawa HP kan? Ya. Oke, kalau sudah membawa gawainya, silakan dibuka tadi sesuai petunjuknya. Kalian membuka Google, kalian arahkan ke kode batang yang ada di belakangnya kalian masing-masing. Silakan. Gantian ya satu-satu.
kerjanya saya bagikan ya. Silakan kalian lengkapi. Silakan duduk kembali. Bu, saya mau tanya, Iya, sebentar ya sini. apakah tanpa menyertakan kata maaf, tolong, terima kasih, dan mohon itu termasuk belum menggunakan bahasa yang santun? Saya rasa tidak ya. Meskipun tidak menyertakan kata-kata tersebut, selama itu bisa dipahami dengan baik oleh lawan bicaramu, tidak menyinggung dan tidak terjadi pertengkaran, maka itu dapat dikatakan bahasa yang santun. Kira-kira di videomu ada nggak bahasa yang santun? Ada. Nah, kalau ada, silakan dituliskan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. 2, 1. Bu, saya mau bertanya. Iya, sebentar Kak Ira. Apa yang mau ditanyakan? Apa perbedaannya pengajuan dan penawaran dalam negosiasi? Perbedaan pengajuan dan penawaran. Apabila pengajuan itu bagian dari kamu sebagai pembicara meminta seseorang dalam negosiasi tersebut melakukan sesuatu. Sedangkan penawaran adalah timbal baliknya dari pengajuan. Misalnya, harga mangga ini Bu 10.000 per kilo. Wah, bisa ditawar apa tidak? Bisa lebih murah atau tidak? Itu salah satu contoh pengajuan dan penawaran. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan dilanjutkan. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Apa kalian sudah selesai? Baiklah, kalau sudah, silakan salah satu kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan. Kelompok saya ingin mempresentasikan. Iya, silakan antaranya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuning dan kami ingin mempresentasikan hasil analisa kami dalam video yang sudah dikasih. Oke, silakan. Yang pertama yaitu ada struktur teks orientasi. Untuk kalimatnya yaitu yang pertama, pembeli, permisi Bu, harga mangga sekilo ini berapa ya? Terus yang penjualnya yaitu, wah ya murah ini Mas, ini harganya sekilo 30.000. Ayo silakan. Untuk struktur teks yang kedua yaitu pengajuan. Untuk kalimat dalam teksnya yaitu yang pembeli, wah mahal begitu Bu, boleh kurang nggak? Masa segitu? Untuk yang pembeli lagi, iya Bu tahu, tapi harganya masa nggak boleh kurang, kan ini lagi musimnya. Dan yang penjual, boleh Mas, boleh, asalkan jangan pilih yang besar, nanti saya rugi. Untuk struktur teks yang ketiga
Ya, struktur teks yang ketiga, yang penjual, ya nggak boleh mas, barang bagus loh ini, bukan barang kan kita penjual, wah ya nggak boleh mas, 28.000 ya, nanti bisa saya dapat untung. Struktur teks yang keempat, kesepakatan yang pembeli, nah gitu boleh bu, tapi anunya saya boleh milih sendiri ya. Terus struktur teks yang kelima, penutup dari penjual, oke 3 kilo ya, terima kasih sudah beli. Terus kemudian untuk yang ciri-ciri kebahasaan dan penggunaan tanda baca, kaidah kebahasaan, santun bahasa. Contoh dalam teks pembeli, alhamdulillah kalau begitu bu, baiklah saya ambil 3 kilo. Oke. Untuk yang berpapasan tutur, contoh kalimat dalam teksnya tidak ada. Baiklah. Baik, silakan. Dan dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Ada temannya yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok yang di depan? Saya Bu. Iya, silakan. Menurut kalian percakapan yang tidak santun tersebut biasa terjadi di mana? Percakapan yang tidak santun biasanya ditemui pada negosiasi jual beli di pasar tradisional, ataupun kita dapat temui juga di kegiatan jual beli di warung atau toko yang ada di sekitar kita. Iya, seperti itu penjelasan dari kelompok yang sudah presentasi, bahwasanya meskipun tidak ada bahasa yang santun, selama itu bisa menghasilkan kesepakatan, dapat disebut teks negosiasi. Di mana bagian yang menunjukkan sudah ada kesepakatan? Yang ada di kesepakatan itu penjual dagangannya ada yang beli dan pembeli mendapatkan mangga yang besar dan manis segar. Baik, terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan anak-anak. Siap, terima kasih. Bapak saya, ya silakan kita. Semua anggota kelompoknya ya yang masih di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merah mau presentasikan struktur teks. Yang pertama ada orientasi. Di sini ada Adi. Halo Krisna, apa kabar? Kris, hai Adi, baik kamu? Adi, baik juga Kris. Ya meskipun bisnis catering dan wedding organizer saya di masa pandemi ini menurun drastis karena tidak ada kegiatan. Berhenti semua, banyak yang membatalkan order. Kalau dipukul rata kira-kira turun 60%. Kalau begitu saya turun drastis juga hampir tidak ada pemasukan sama sekali. Kris, wah sama kalau begitu usaha travel saya juga turun drastis, hampir tidak ada pemasukan sama sekali. Struktur teks yang kedua ada pengajuan. Adi, wah tur prihatin Kris. Oh ya Kris, bagaimana kalau kita membuat usaha bersama untuk menambah pemasukan di jalan lain? Kris, apa itu belum terpikir oleh saya? Dan saat ini saya tidak punya dana untuk modal usaha. Struktur teks yang ketiga ada penawaran. Adi, saya bisa memberi modal 100 juta, kamu 30 juta. Nah, jika salah satu dari kita mempunyai tempat usaha, bisa hanya meminjam 50 juta. Apakah kamu punya tempat yang bisa kita pakai? Kris, oh ada. Kebetulan samping rumah saya adalah lahan kosong, tetapi ada tumpukan kayu yang harus kita jadikan tempat usaha. Struktur teks yang keempat ada kesepakatan. Adi, wah fix ya, berarti kita join untuk buka usaha bersama.
Berarti nanti kita bicarakan lagi rencana kita di hari Senin tentang anggaran dan fokusnya usaha secara detail. Struktur teks yang kelima adalah penutup. Kris, oke, hari ini saya akan mencari info syarat pengajuan pinjaman di tempat saudara saya yang juga pengurus koperasi Susanti. Jadi Selasa kita bisa langsung proses. Adi, sip. Kaidah kebahasaan yang pertama, bahasa yang santun ada dan terdapat pada bagian tanya kabar dan jawabannya. Yang kedua, berpasang tutup terdapat pada bagian pengajuan dan pemenuhan pengajuan. Sudah selesai? Sudah. Ternyata kita sangat bersemangat ya dalam presentasi. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan ke kelompok yang ada di depan? Tidak, Bu. Ya, silakan. Menurut Anda pada video yang Anda analisis tadi bagian penutupnya yang mana? Bagian penutup hanya sedikit yang muncul, hanya pada kata sip yang diucapkan Adi. Tapi untuk hasil kesepakatannya sudah muncul di akhir video. Bisa dipahami? Bisa. Cukup? Nah, itu tadi benar jawaban yang disampaikan oleh temanmu, bahwasanya di bagian penutup tidak hanya berisi salam, ucapan terima kasih dan seterusnya, tetapi pada bagian penutup juga dapat muncul kesepakatan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baiklah, ada yang mau menambahkan anak-anak? Ada. Kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Mana bebas yuk? Dikatakan? 3, 2, 1, action. Bu. Iya, silakan Bima. Hari ini kita tahu bahwa struktur teks negosiasi itu ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Oke, ada yang lain yang mau menambahkan? Saya Bu. Bahasa yang santun dapat membantu kita untuk memenangkan suatu negosiasi. Bahasa yang santun dapat membantu kita memenangkan negosiasi. Baiklah. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Iya, silakan. Pasangan tuturan membantu saya lebih baik dalam membuat kalimat. Pasangan tuturan membantu saya lebih baik dalam membuat kalimat. Iya, benar semuanya. Berikan tepuk tangan untuk diri kalian. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu struktur teks negosiasi. Ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Kemudian untuk kaidah bahasa yang kita pelajari membantu kita untuk menjadi lebih baik dalam merangkai kalimat. Semoga nanti ketika kalian belajar bahasa yang santun juga dapat kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Ya, silakan. Baiklah Oni, terima kasih sudah maju ke depan. Boleh mendengar refleksinya hari ini? Pembelajaran hari ini menarik, Bu. Ya. Ada istilah-istilah baru yang saya temui seperti suaranya bisa lebih keras. Pembelajaran hari ini menarik, Bu, karena ada istilah-istilah baru yang saya temui. Bentar, ada istilah-istilah baru yang mau ditemui. Apa saja itu? Seperti QR code. QR code yang ternyata dalam bahasa Indonesia disebut kode mata. Jadi kita bisa lebih menghargai bahasa kita sendiri. Yang paling berkesan dalam pembelajaran ini adalah saya diperbolehkan memainkan handphone atau menggunakan handphone. Boleh menggunakan gawai dalam pembelajaran ini. Oke, selanjutnya. Karena selama ini saya jarang menggunakan handphone ketika ada pelajaran. Kalau kesulitannya tadi tidak terasa, Bu, karena saya sudah diskusi dengan kelompok-kelompok saya, teman-teman saya. Sudah dibantu teman-teman untuk menyelesaikan kesulitannya. Oke, selanjutnya. Dan untuk pembelajaran lebih lanjut, saya ingin membuat video secara langsung mengenai negosiasi, bukan seperti video animasi tadi. Bukan seperti animasi tadi.
Semoga apa yang disampaikan Oni bisa diwujudkan dalam pertemuan selanjutnya. Luar biasa sekali. Mari kita berikan tepuk tangan anak-anak. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Siap, beri hormat. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.